Hanya dalam 26 langkah, Magnus Carlsen menumbangkan Maxim Vachier-Lagrave pada babak 8 besar Champion Chess Tour tahun 2025. Pada game ini, Magnus memulai dengan debat. Lalu Maxim memilih F5, pertahanan Belanda. Sebuah pertahanan yang sangat jarang kita lihat, terutama di kalangan para pecatur elit. Merespon hal ini, Magnus mengembangkan kuda F3. Lalu Maxim mengeluarkan kuda F6. Setelah itu, gajah F4. Hitam mendorong G6, mempersiapkan gajah Fianchetto, dan Magnus mendorong E3, mempersiapkan gajahnya untuk keluar. Setelah gajah Fianchetto, rupanya Magnus memilih untuk mendorong pion ke petak C4. Di posisi ini, Maxim Vachier-Lagrave mendorong D6, mempersiapkan ruang bagi gajah untuk keluar, dan ada kemungkinan dorongan pion ke petak E5. Selanjutnya, Magnus mengembangkan kuda C3, lalu Maxim rokade. Magnus lanjut mendorong pion ke petak C5. Di posisi ini, Maxim Vachier-Lagrave mendorong H6. Hal ini membuat petak H7 bisa menjadi tempat persembunyian bagi raja. Kemudian, Magnus langsung menyerang raja. Namun, raja geser ke petak H8, bukannya ke petak H7. Setelah itu, Magnus mendorong H3. Langkah profilaksis mencegah kuda menempati petak G4, sekaligus membuka ruang bagi gajah untuk mundur. Permainan kemudian berlanjut dengan kuda ke petak C6. Maxim Vachier-Lagrave lanjut mengembangkan perwira. Magnus langsung rokade. Setelah itu, tantangan pertukaran kuda terjadi. Di posisi ini, Magnus Carlsen memilih menukar pion. Dan pion E makan pion. Kemudian, gajah mundur H2. Langkah terbaik bagi hitam di posisi ini adalah menukar kuda. Namun, entah apa alasannya, Maxim Vachier-Lagrave menempatkan menterinya di petak E8. Hal ini membuat Magnus unggul karena dia bisa mengembangkan kudanya ke petak D5, mengancam forking pada langkah selanjutnya. Olehnya itu, menteri kembali demi bisa menjaga pion. Namun, Magnus kembali mengembangkan perwira. Kali ini benteng C1. Posisi Maxim masih seperti dua langkah sebelumnya, dan Magnus telah berhasil mengembangkan perwira. Sebuah kesalahan membuat Maxim kehilangan tempo untuk mengembangkan perwiranya. Permainan kemudian berlanjut. Maxim Vachier-Lagrave mengeluarkan gajahnya ke petak D7. Lalu Magnus mendorong B4, mengambil inisiatif menyerang lewat sayap menteri. Di posisi ini, Maxim Vachier-Lagrave berniat untuk mengadu kuda, namun Magnus Carlsen menolak. Magnus mengembangkan kuda ke petak K4, sebuah langkah yang sedikit mengandung jebakan. Apabila di posisi ini, benteng ke petak C8 misalnya untuk memberikan penjagaan pada pion, maka kuda makan kuda menyerang benteng. Dan apabila menteri makan kuda, maka kuda makan pion G6. Skakster. Putih akan menang dengan mudah jika hal ini terjadi. Oleh karena itu, pada game sesungguhnya, Maxim Vachier-Lagrave membawa rajanya ke petak H7. Dan di posisi ini, Magnus memainkan langkah brilian. Pengorbanan kuda untuk makan pion mengancam benteng. Apabila menteri nekat makan kuda, maka gajah G8, skakster, lagi-lagi putih akan menang dengan mudah. Oleh karena itu, Maxim Vachier-Lagrave menggeser benteng ke petak C8 untuk mengancam kuda. Namun, kuda E6 kembali forking pada menteri dan benteng. Olehnya itu, gajah makan kuda, gajah makan gajah. Benteng terancam sehingga Maxim
melakukan pertukaran benteng. Tentu saja, menteri makan benteng. Sampai pada posisi ini, Magnus Carlsen hanya unggul 1 pion. Analisa engine menunjukkan bahwa dia berada pada posisi yang begitu unggul. Sepasang gajah Magnus memberikan tekanan yang sangat berbahaya pada pertahanan Raja Hitam. Maxi Vasshirlagraf kemudian mendorong pion ke petak D5. Dan di posisi ini, Magnus memutuskan untuk menukar menteri. Menteri makan menteri, gajah makan menteri. Kemudian Maxim menyerang gajah. Gajah mundur ke petak G7, lalu kuda ke petak C6, berencana untuk menancap gajah pada langkah selanjutnya. Selain itu, kuda juga sementara menyerang pion. Oleh karena itu, Magnus Carlsen menyerang kuda. Setelah kuda ke petak B4, gajah E5, benteng terancam, dan Maxim membawa bentengnya mundur ke petak F7. Akan tetapi, Magnus Carlsen kembali menyerang dengan gajah E8. Tekanan kedua gajah membuat Maxim Vasshirlagraf langsung menyerah. Apabila permainan dilanjutkan dengan benteng mundur misalnya untuk menyerang gajah, maka gajah makan pion, skak. Setelah raja ke petak H8, gajah lagi-lagi makan pion. Magnus akan unggul 3 pion, dan ini akan sangat menyulitkan untuk hitam, apalagi ada ancaman forking oleh kuda. Hitam tidak punya peluang untuk menang. Bagaimana jika di posisi ini gajah makan gajah? Maka gajah makan benteng, ancaman pada pion. Hitam bisa menyerang balik kuda, tetapi putih juga bisa menyerang kuda. Sampai pada posisi ini, putih menang kualitas. Putih masih punya benteng, sedangkan hitam telah kehilangan bentengnya. Lagi-lagi, tidak ada peluang bagi hitam untuk menang, kecuali keajaiban. Dan pada level catur elit, mengharapkan keajaiban sama seperti mengharapkan itulah. Dengan hasil ini, maka Magnus Carlsen melaju ke babak semifinal. Dan di semifinal nanti dia akan berhadapan dengan pecatur Uzbekistan, Nodirbek Abdusatorov. Sampai jumpa lagi pada kesempatan selanjutnya. Salam Gens Unasumus.